Baiklah, saya lanjutkan terkait dengan faktor lain yang bisa mempengaruhi pendidikan kesehatan. Dilihat dari sisi pesan atau informasi itu sendiri. Jadi untuk bisa mempermudah penyampaian informasi, maka di dalam memberikan pendidikan kesehatan kita perlu mempertimbangkan 7 hal pesan yang bisa kita sampaikan dengan efektif. Yang pertama, command attention. Itu artinya kita harus bisa mengembangkan satu ide atau pesan yang menarik perhatian dan mudah diingat. Jadi apa yang menarik, apa yang bisa kita gunakan sehingga orang itu semakin tertarik untuk memperhatikan pesan tersebut. Dan apa yang bisa mempermudah pesan itu diingat oleh orang-orang. Ya, contohnya misalnya kita membuat singkatan. Ya, dulu kita sering belajar di SD misalnya disuruh menghafal warna-warna daripada warna pelangi. Jadi kita diminta, coba dihafalkan dengan Mejiku Hibiniu, gitu kan? Ya, jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, seperti itu contohnya bisa mengembangkan command attention. Kemudian pesan yang lainnya itulah clarify the message. Buat pesan itu mudah, sederhana, dan jelas. Jadi ketika kita menyampaikan informasi kesehatan, tentu kita tidak menyampaikan dengan bahasa medis. Ya, contohnya misalnya, nanti kalau ibu sesak, ibu akan mengalami sianosis. Jadi sianosis itu apa? Itu dia akan bingung. Bilang aja akan kelihatan kebiruan. Nah, itu. Jadi buat pesan mudah. Kemudian berikutnya create trust. Pesan harus dapat dipercaya. Jadi ketika pesan itu disampaikan oleh tenaga kesehatan, tentu audien itu akan lebih percaya dibandingkan misalnya pesan kesehatan itu disampaikan oleh orang-orang lain. Ya, misalnya disampaikan oleh sales tentang obat, fungsi obat, itu misalnya, itu mereka akan lebih percaya terhadap tenaga kesehatan. Kemudian communicate benefits, yang artinya komunikasikan lebih banyak keuntungan-keuntungan informasi yang kita sampaikan untuk bisa melakukan tindakan yang kita sarankan. Contoh misalnya kita ingin menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan demam berdarah melalui 3M+. Jadi kita harus menyebutkan apa sih keuntungannya kita melakukan tindakan-tindakan tersebut. Ya, sehingga mereka akan merasa untungnya lebih banyak dibandingkan dengan ruginya, sehingga mereka akan lebih mau mengingat dan mau melakukan. Kemudian pesan yang lain itu harus konsisten. Pesan harus konsisten. Nah, yang artinya di dalam menyampaikan satu pesan utama di media atau dimanapun secara berulang kali, baik melalui media cetak maupun elektronik. Jadi konsisten, terus-menerus, dan tidak berubah-ubah. Ya, tentu ini harus hal-hal yang positif. Nah, saat ini banyak menjadi perbincangan ketika pesan yang negatif itu disampaikan berulang-ulang sehingga juga bisa dipercaya. Contoh kan COVID-19 itu disampaikan di media berulang-ulang padahal itu belum tentu benar sehingga masyarakat jadi panik. Ya, jadi mereka panik, gelisah, dan khawatir berlebihan. Itu akibat dari pesan itu sendiri yang negatif yang disampaikan secara terus-menerus. Kemudian yang lainnya, cater to the heart and head. Jadi pesan harus bisa menyentuh akal dan rasa, menyentuh nilai-nilai emosi dan kebutuhan nyata daripada masyarakat. Jadi kalau misalnya pesannya ini benar-benar bisa menyentuh akal sehat, tentu mereka akan mau melakukannya dengan bagus, mau menerima dengan baik. Kemudian yang lain, call to action. Pesan harus mendorong daripada audien untuk melakukan suatu tindakan.
Jadi pesan itu benar-benar dibuat agar orang itu tertarik dan mau melakukan isi daripada pesan yang mau disampaikan. Tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar daripada angan-angan, tapi harus berupa tindakan yang nyata yang akan bisa dikerjakan. Nah, kemudian selain pesan itu, faktor lain yang bisa mempengaruhi daripada penyampaian informasi penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan itu adalah tempat daripada penyelenggaraan penyuluhan. Contohnya misalnya kalau kita memberikan penyuluhan di tempat yang ramai, di tempat yang bising, itu tentu informasi yang disampaikan juga tidak akan efektif karena dia lebih fokus mendengarkan kebisingan atau keramaian-keramaian tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang bisa mempengaruhi hal lainnya itu adalah media atau alat peraga itu sendiri. Sehingga diupayakan bagaimana kita membuat media itu seefektif dan semenarik mungkin. Sehingga ketika orang melihat media, dia sudah tertarik. Ini apa sih isi pesannya ini? Apa sih yang mau disampaikan? Dan lain sebagainya. Jadi buat media sesederhana dan seefektif, semenarik mungkin. Nah, kemudian yang lainnya sasaran itu sendiri, baik itu dari sisi jumlah maupun karakteristiknya. Jadi semakin banyak sasaran akan semakin tidak efektif. Misalnya di masyarakat ada ribuan jumlahnya yang ingin kita sampaikan pesan, itu juga akan berpengaruh. Karakteristiknya daripada sasaran, tingkat pendidikan. Tadi misalnya tingkat pendidikan rendah atau tingkat pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Apalagi karakteristiknya ada sasarannya bisa baca, bisa tulis, atau ada yang enggak. Itu juga akan sangat mempengaruhi. Dan terakhir adalah bahasa yang digunakan. Tentu bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sederhana dan dipahami dan dimengerti oleh audiens kita. Jangan sampai kita menyampaikan informasi pesan media penyuluhan dengan bahasa yang kita pahami, tetapi tidak bisa dipahami oleh audiennya. Ya, jadi itu beberapa hal yang bisa mempengaruhi daripada penyampaian informasi melalui pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Nah, sekian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, kita akan berdiskusi terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi promosi kesehatan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan selamat sore. Om Santi, Santi, Santi.